Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya Nimade Dina Dwi Sastrawati dari SMP Negeri 2 Papalang, calon guru penggerak angkatan 8 Provinsi Sulawesi Barat, akan memaparkan tugas modul 1.1.A.6, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan pada kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Yang pertama, menuntun anak mencapai kodratnya. Pendidikan itu sebagai suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi, seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak-anak kita menemukan kemerdekaan dalam belajar. Dan yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenali baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang mudah dipahami anak karena anak sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang dibelajarkannya. Jadi, apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada anak? Prinsip pembelajaran yang berpusat pada anak lainnya adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek, anak-anak yang aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam proses pembelajaran, maka ia sudah mengambil hak anak untuk memperdayakan dirinya. Semoga kita semua calon guru penggerak dapat menjadikan anak sebagai pusat pembelajaran. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu trilogi pendidikan. Ingarso Suntolodo yaitu guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan. Seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar atau mentransfer ilmu, kita harus bisa memberikan teladan kepada para siswa kita, setidaknya mengenai hal yang diajarkan. Yang kedua, Inmadio Mangun Karso. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Nah, di sini guru harus bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada siswa-siswanya. Harus dicermati bahwa mereka harus bisa memberikan wawasan, bukan hanya membaca ulang apa yang tertera di buku yang dipegang oleh siswa, atau malah kita hanya memberikan soal saja dan siswa diminta mengerjakannya. Tudhuri Handayani yaitu guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru yang harus dilakukan, yaitu sebagai motivator bagaimana seorang pendidik bisa merangsang dan mengarahkan setiap potensi yang dimiliki. Siswa merupakan hal yang harus dipikirkan. Harapannya mereka dapat memanfaatkan potensinya sebagai tepat sehingga lebih tekun dalam belajar untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Nah, ayo Bapak Ibu guru, semangat guru kunci kebahagiaan anak. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan, dan batin, pikiran dan jasmani anak. Anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam belajar, salam bahagia, salam guru penggerak.